Halo guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Dan kali ini pembahasannya melanjutkan dari video yang lalu atau video sebelumnya ya, yaitu terakhir tentang alat-alat grooming anjing ya. Dan kita lanjutkan saat ini sampai pada alat yang namanya rantai dan berangus. Oke, kita mulai saja ya. Nah, rantai ini adalah alat bantu untuk mengikat anjing, khususnya anjing-anjing yang besar ya, saat proses memandikan dan mengeringkan bulunya. Sedangkan berangus ya, yaitu alat penutup moncong anjing ya, ialah alat bantu saat memandikan anjing yang galak sekali ya. Kebanyakan berangus yang tersedia itu hanya cocok untuk sejenis untuk herder ya, atau sejenisnya, atau yang moncongnya itu panjang. Sedangkan yang moncongnya pendek seperti chow-chow ini tidak cocok ya. Nah, lantas bagaimana jika kita mengerjakan atau menggrooming anjing chow-chow yang galak itu supaya tidak menggigit kita? Sebagai ganti berangusnya ya, itu bos saya saat itu ini menggunakan sumbu kompor minyak tanah ya. Jadi itu kuat tetapi tidak menyakiti hewan tersebut. Biasanya itu yang dipakai. Terus kita lanjut ke alat berikutnya. Nah, di sini yang kelima adalah hair dryer, blower, handuk, dan kanebo. Nah, hair dryer ini adalah alat bantu untuk mengeringkan rambutnya kalau pada manusia ya. Pada salon-salon itu biasanya sering ada ya, atau pada barbershop. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan bulu anjing saat grooming. Tapi perlu diperhatikan, pilihlah yang hair dryer kalau untuk grooming itu minimal 1000 wattnya. Ini ketika digunakan untuk grooming, aturlah pada posisi panasnya yang sedang ya, jangan sampai terlalu panas supaya anjing tidak kesakitan. Dan saat menghair dryer pun perlakuannya beda seperti kita mengeringkan rambut kita ya. Jadi agak digoyang-goyangkan gitu ya saat dipakai mengeringkan bulu anjing, bersamaan dengan disisir, biasanya pakai sisir yang itu sikat itu ya. Jadi biasanya itu. Terus berikutnya tentang blower. Blower di sini khusus ya guys. Blower yang memang digunakan untuk grooming anjing. Ini blower import ini, harganya berapa saya lupa ya, mahal. Ini tekanan anginnya luar biasa kencang ya. Jadi kalau misalnya bulu anjing tersebut ya yang masih basah disembur pakai blower gini, maka dijamin air-air ya yang ada di bulu anjing tersebut akan muncrat ke sana ke sini ya. Artinya dia akan ikut tersembur mulai dari akar bulunya ya sampai ujung bulunya. Jadi ini akan mempermudah dan mempercepat dalam pengeringan bulu anjing ya saat memandikan. Ini sangat direkomendasikan ya alat semacam ini. Nah, blower ini fungsinya hampir sama ya dengan hair dryer. Kalau pada hair dryer yang keluar adalah hembusan udara panas ya, dan juga bisa hangat. Namun kalau pada blower ini yang keluar adalah hembusan udara dingin yang lebih kencang ya, lebih kuat dibanding hair dryer. Seperti saya katakan tadi, blower ini semburan anginnya cukup kencang ya, dan dalam waktu singkat air akan cepat rontok dari bulu anjing tersebutnya, mulai dari akar-akarnya. Berikutnya mengenai handuk. Nah, kalau handuk, kalau bisa pilihlah yang panjang, tebal, dan seratnya itu halus ya. Persis seperti kalau Anda menginap di hotel ya, dikasih handuk yang lembut seperti itu. Itu bagus pakai yang semacam itu ya untuk groomingnya.
Berikutnya kanebo loh. Ini bukan cuci motor loh, ini memandikan anjing kok pakai kanebo. Iya, penting ini kanebo. Kenapa? Karena sama halnya dengan handuk ya. Pada kanebo itu pilihlah yang tebal dan yang cepat menyerap air dengan banyak ya. Jangan yang tipis karena akan mudah sobek. Ya. Kanebo ini sangat berguna sekali, digunakan untuk grooming anjing ya. Biasanya setelah bulu anjing dibilas dengan bersih ya, kami dulu itu sering menggunakan kanebo ini dulu ya, untuk mengurangi kadar air yang ada di bulu anjingnya sebelum kita handuin ya. Sebelum di blower dan di hair dryer. Jadi langkah pertama itu kita hilangkan, kurangi kadar airnya, diserap memakai kanebo ya, beberapa kali gitu. Kalau sudah kanebonya penuh dengan air, diperas, kemudian diusapkan lagi ke bulu anjing, terus diperas ya sampai beberapa kali. Habis gitu kalau sudah mulai enggak terlalu basah, baru kita handuin ya, biasanya begitu. Oke, lanjut ke alat yang keenam, adalah namanya pin ya. Alat ini sangat penting keberadaannya bagi kami ya. Ujungnya ini bergerigi dan pangkal pegangannya itu mirip seperti gunting pada umumnya ya. Nah, alat semacam ini bisa Anda dapatkan ya di toko-toko alat kedokteran gigi. Kalau di Surabaya itu seingat saya di Cobra Dental ya, kalau tidak salah di Cobra Dental belinya. Mungkin kalau cari dan beli di marketplace, saya yakin ada. Apa sih yang nggak ada kalau dicari di marketplace ya? Itu mungkin memudahkan kita. Coba aja cari di marketplace-nya, pin nama alatnya ini. Nah, biasanya alat ini kami gunakan ya untuk mencabut bulu yang ada di lubang telinga anjing ya, khususnya pada anjing ras bulu panjang ya, seperti Shih Tzu ya, Maltese dan lain sebagainya. Selain itu biasanya juga kita gunakan ya untuk menjepit kapas ya, pada saat akan digunakan untuk membersihkan telinga anjing seperti gambar tersebut ya. Nah, kegunaan lainnya dari alat ini yaitu sebagai alat bantu dalam kita membuat aksesoris pita hiasan yang akan dipasang nanti ya, biasanya pada ras anjing kecil ya. Nah, yang bulu pendek itu biasanya di atas bulu telinganya itu nanti dipasang pita ya, supaya lucu gitu kelihatannya. Tapi ada juga yang tidak mau dipasang seperti itu ya pemiliknya. Ya itu sih tergantung apakah kita akan pasang pita atau enggak ya. Jadi itu kegunaan alat pin ini kalau bagi seorang groomer ya. Next. Nah, berikutnya adalah tentang pembersih telinga, bedak telinga, dan PK. Pembersih telinga atau air cleaner ialah cairan pembersih telinga khusus ya untuk anjingnya. Kalau tidak ada, ini bisa diganti dengan alkohol 70%. Nah, ear cleaner ini banyak sekali dijual di pet shop ya. Bisa Anda tanyakan langsung ke penjualnya. Kalau alkohol ini bisa dibeli di apotek terdekat. Terus mengenai bedak telinga, nah ini bisa juga didapatkan di pet shop ya. Warnanya putih seperti bedak pada umumnya gitulah. Bedak ini berguna untuk memudahkan ketika hendak mencabut bulu-bulu yang ada di lubang telinga anjing, sehingga anjing tersebut tidak merasa kesakitan ya pada saat kita cabut bulu-bulunya, bulu-bulu di telinga, di dalam telinganya maksudnya. Terus apa itu PK ya? PK itu biasanya berupa serbuk yang warnanya hitam agak keungu-unguan ya. Dan apabila serbuk tersebut kena air, maka
warnanya itu berubah menjadi pink keunguan gitu loh ya. Nah, serbuk ini dulu kami gunakan itu untuk memampatkan darah ya, yang biasa keluar ya pada saat kita memotong kuku karena kependekan gitu ya, jadi keluar darah dari kuku anjing. Nah, ini bisa dimampatkan dengan namanya bubuk PK ini ya. Dulu kami membelinya ini ya di apotek Banyurip namanya ya, apotek Banyurip yang ada di Surabaya. Gak tahu kalau sekarang di apotek-apotek ada pada ini obat untuk manusia sebetulnya ya. Kegunaannya apa saya lupa ya, bisa Anda cari sendiri ya di internet serbuk PK ini. Nah, sebetulnya ada sih memang ya serbuk atau bubuk khusus ya yang digunakan untuk anjing ya, apabila pada saat memotong kukunya itu keluar darah karena kependekan dalam kita memotong. Ya, kalau Anda perhatikan ya, itu kan seperti kuku anjing itu ada batasnya ya toh. Yang merah itu ada darahnya. Jadi kalau kepotongnya itu terlalu pendek ke arah area yang merah ya tentu saja darahnya akan keluar. Nah, jadi batasnya itu ya yang dari ujung yang putih sampai hampir mendekati merah. Ya, jadi jangan sampai motong yang kependekan atau mendekati area merah itu supaya darahnya tidak keluar. Nah, gimana caranya? Ya kita main feeling ya, main feeling saat itu. Ya, main feeling, oke? Jadi kalau sudah terbiasa, saya yakin bisa ya bagi seorang groomer atau asisten groomer dalam memotong kukunya anjing supaya tidak keluar darah itu. Kalau sudah berpengalaman akan sangat dengan mudah. Kalau untuk pertama kali ya agak-agak takut gimana gitu ya, harus main feeling, oke? Next, berikutnya tentang gunting kuku. Nah ya, seperti gambar tersebutnya itu ada di gagang plastiknya ada semacam karet warna merah, kemudian ada juga gigirnya. Nah, terus gambar berikutnya itu itulah bentuk dari kuku anjing. Kemudian ada yang di garis kuning itu batasnya. Kalau melebihi batas garis kuning ya tentu saja darahnya akan keluar ya. Oke, gunting kuku yang ada di pasaran itu yang dijual di pet shop itu banyak sekali macam bentuknya. Tetapi bagi kami dahulu itu lebih cocok memakai alat seperti yang ada pada ilustrasi di atas ya, yang pegangannya itu dilapisi plastik warna merah. Nah, biasanya gunting kuku semacam ini kalau kita beli itu sudah ada gigirnya juga, itu sudah satu set ya. Nah, dulu itu saya sering disuruh beli gunting semacam ini ya oleh bos saya itu di Poci Pet Shop ya, daerah Kelampis Surabaya, atau kalau tidak biasanya beli di pet shop Pom-Pom ya, Pom-Pom Pet Shop yang ada di PTC Surabaya. Oke, next berikutnya alatnya adalah tas olahraga, tempat pensil, pelumas mesin jahit. Loh, kok bisa? Apa kaitannya? Ada. Khusus untuk tas olahraga ya, tas ini biasanya kami gunakan sebagai wadah ya, untuk membawa alat-alat grooming, karena kita grooming panggilan ya, jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ya, memakai sepeda motor, maka perlu ada wadah untuk membawa alat-alat itu. Makanya kita memakai tas olahraga. Sebetulnya kalau tas lain apa bisa saja ya. Nah, kalau tas olahraga ini kebanyakan berdasarkan pengalaman kami dulu itu 3 bulan udah rusak, udah ganti lagi. Dan lucunya yang terakhir itu ya, saat saya mengikuti kerja di pos itu, dia membeli tas wanita itu ya, yang cukup tebal ya, jadi meskipun kena panas, kena hujan, rusaknya akan lebih lama dibanding tas olahraga. Tas wanita itu. Nah, jadi karena kita ini kerjanya keliling ke seantero Surabaya melayani pelanggan ya, yang ada di perumahan-perumahan seperti
perumahan yang terkenal seperti Geraha Family, Geraha Natura, Citraland ya, dan lain-lain, maka dengan akan memudahkan jika kita menyatukan semua alat itu, memasukkannya ke dalam sebuah tas, jadi lebih ringkas gitu ya dalam kita membawanya. Terus kotak pensil untuk apa? Kotak pensil itu biasanya digunakan untuk wadah bagi alat jepit pin itu ya, kemudian untuk wadah gunting lurus ya, terus gunting-gunting lainnya, pikir dan lain sebagainya. Sedangkan minyak pelumas ini, pelumas mesin jahitnya yang banyak dijual di toko-toko peralatan mesin jahit ini, gunanya kita gunakan yaitu untuk melumasi seperti rantai ya. Rantai supaya tidak mudah berkarat atau nayeng istilahnya ya. Juga untuk melumasi gunting-gunting yang ada ya, supaya itu pergerakan bautnya atau apa itu tidak sampai gimana ya istilahnya, tidak seret gitu loh. Jadi dia bisa terus lancar pergerakannya saat kita gunakan untuk menggunting dan lain sebagainya ya. Jadi pelumas semacam ini sangat penting ya. Satu botol itu ya bisa digunakan sampai beberapa kali ya, bisa beberapa bulan juga. Ini juga biasanya digunakan untuk melumasi pisau, mata pisaunya itu, mesin cukur clipper ya, itu biasanya juga pakai pelumas mesin jahit. Next, nah ini yang ke-10 adalah alat potong rambut, namanya clipper ya. Clipper ini sebenarnya ada 2 macam ya. Nah, gambar yang paling kiri itu dia tidak memakai kabel, jadi dia itu modelnya itu semacam cas-casan gitu loh ya. Jadi kalau dayanya udah hampir habis, supaya bisa digunakan kita cas lagi. Kalau sudah full bisa kita gunakan tanpa kabel. Nah, sedangkan yang satunya itu clipper untuk manusia sebenarnya ya. Kalau Anda cukur di tukang cukur atau barbershop, saya yakin juga menggunakan alat clipper semacam ini, dan yang merek Bowl itu biasanya bagus. Nah, ini bagi seorang groomer ini juga menggunakan clippernya tukang cukur. Sedangkan yang kiri itu memang yang model cacasan ini memang khusus clippernya untuk grooming, untuk hewan peliharaan dalam hal ini adalah anjing. Dan untuk clipper yang kiri ini saya yakin banyak dijual di pet shop ya, di kota-kota besar. Kalau clipper yang merek Bowl atau yang biasa digunakan oleh tukang cukur ya, atau barbershop, ini banyak dijual di toko-toko yang menjual alat-alat salon ya, itu banyak. Nah, clipper cukur atau alat potong rambut ini biasanya memang digunakan untuk grooming itu ada 2 macam ya. Tergantung groomernya mau pakai yang mana. Pakai dua-duanya ya bisa ya. Nah, pertama clipper yang memang khusus untuk pet salon. Ini seperti saya katakan tadi, tanpa kabel ya, jadi pakai charger. Yang kedua clipper merek Bowl ya. Ini yang juga sering digunakan oleh tukang cukur atau barbershop pada umumnya. Nah, khusus untuk clipper yang kedua ini ya, biasanya ini untuk keperluan grooming ya, grooming anjing, potong bulu anjing, bukan untuk manusia. Ini biasanya pisaunya itu beberapa bulan sekali harus diganti baru ya, karena sudah gimana ya istilahnya itu, istilah Jawanya itu udah tidak tedas atau sudah tidak tajam lagi untuk memotong bulu anjing yang teksturnya tentu saja lebih halus, lebih lembut daripada tekstur rambut manusia ya. Bisa saja mungkin kalau untuk bulu anjing sudah tidak tajam, tapi untuk bulu manusia masih bisa tajam ya. Jadi perlu persiapan dana lebih ya untuk membeli pisau clipper ini beberapa bulan sekali ya, bisa antara mungkin 2-3 bulan sekali kalau nggak salah ya, perlu beli.
sebagai persiapan. Jangan sampai pada saat kita, untuk seorang groomer ya, pada saat mau motong pisaunya ada ndak tajam kan kebingung kita. Kalau kita sudah ada persiapan alatnya kan, tinggal ganti baru kita bisa gunakan. Oke, next alat selanjutnya adalah kapas gulung, sikat karet, dan lain-lain. Nah, kapas gulung seperti gambar ilustrasi yang di sebelah kanan itu ya, itu banyak ya dijual di apotek-apotek ya. Saya dulu biasanya beli di apotek-apotek ya yang ada di Surabaya, atau minimarket juga ada. Nah, kapas ini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk membersihkan kotoran telinganya anjing ya. Selain itu, kapas ini juga digunakan untuk menyumpal atau menutup telinga anjing ya, biar anjing pada saat dimandikan itu tidak kemasukan air, ataupun kalau memang kemasukan itu tidak terlalu banyak ya. Terus gambar yang sebelah kiri yang warna biru ya, ini adalah sikat karet ya, biasanya digunakan untuk menyikat bulu dari kotoran ya, atau membersihkan kotoran yang menempel pada bulu anjing ya, dengan kita menggosok-gosokkannya pada saat anjing tersebut udah diguyur air dari kasih sampo. Nah, kita sikat pakai sikat semacam ini. Sebetulnya banyak sih model dan jenisnya, tetapi saat itu ya, saya sebagai asisten dog groomer ya, yang membantu tugas seorang groomer itu cenderung lebih banyak ya membeli sikat karet untuk memandikan anjing. Itu seperti itu, yang paling mudah dipakai, yang paling enak dipakai itu seperti itu ya. Terus untuk pasta gigi, sikat gigi ya, itu ada ya dijual di pet shop, itu banyak sekali. Loh, anjing apa perlu disikat gigi juga? Ya perlu dong. Perlu, tapi ya bedanya kalau anjing tidak berkumur dia. Sebetulnya pakai sikat gigi dan odolnya manusia apa enggak bisa? Mungkin ada yang bertanya begitu. Bisa, tapi pakai yang khusus untuk anak-anak ya. Jangan pakai yang untuk odolnya dewasa, jangan ya. Jadi pakai aja kalau memang enggak punya sikat gigi atau odol ya khusus untuk anjing ya, yang dijual di pet shop, bisa kita gunakan sikat gigi dan odolnya khusus untuk anak-anak seperti itu loh, apa, odolnya kodomo atau apa, itu bisa. Bisa dipakai. Oke, berikutnya mengenai sampo anjing. Nah, di sini saya tampilkan sampo anjingnya dari berbagai merek ya. Sampo khusus untuk memandikan anjing di pet shop ini banyak sekali ya mereknya itu ya. Ada yang merek untuk produk lokal, ini harganya lebih murah, dan ada juga yang produk impor dari luar negeri. Nah, yang perlu diperhatikan ya sebelum membeli sampo anjing ialah apakah kulit anjing kesayangan Anda itu sensitif apa enggak, cocok apa enggak dengan sampo yang Anda mau beli ya. Ini bisa Anda konsultasikan dulu ya dengan dokter hewan langganan Anda, atau bisa tanya-tanya sih pada penjualnya yang ada di pet shopnya, gimana yang cocok, yang bagaimana. Nah, kalau memang gimana ya, karena keadaan darurat Anda tidak memiliki sampo anjing atau kehabisan begitu, lupa untuk beli, apa Anda bisa pakai sampo manusia? Bisa, tapi perlu catatannya, jangan pakai untuk orang dewasa. Sekali lagi, jangan pakai sampo untuk manusia orang dewasa ya, karena itu sangat keras. Tetapi saya anjurkan pakai sampo khusus untuk anak-anak itu loh ya, seperti samponya baby ya, atau seperti Johnson atau apa, itu bagus. Sekali lagi, kalau memang dalam kondisi darurat kehabisan sampo ya, sampo khusus anjing, bisa pakai sampo manusia tapi untuk baby, sampo baby ya, sampo anak-anak seperti Johnson atau sejenisnya. Ingat, jangan sampai pakai
sampo untuk manusia dewasa seperti Sunsilk dan sejenisnya. Jangan, karena ini bisa berakibat fatal. Pernah dulu ada langganan yang anaknya nggak ngerti apa-apa atau gimana, memandikannya pakai itu, akhirnya kulitnya yang kena, ya, kasihan anjingnya. Jadi kalau memang sekali lagi dalam keadaan darurat, kehabisan sampo anjing, bisa memakai sampo manusia tapi khusus untuk sampo baby, ya. Oke, saya rasa itu, ya, Anda sudah memahaminya. Oke, berikutnya tentang pita, karet kuncir, dan masker. Nah, sekali lagi ini aksesoris pita dan karet kuncir ini. Nah, seperti itu loh, gambar yang tengah itu kan pitanya bagus-bagus. Nah, itu biasanya dipasang untuk menghiasi di telinga, bulu yang ada di telinga atas anjing yang dekat dengan kepala. Itu jangan dipasang, itu memakai alat pin namanya, memasangnya. Ada juga yang tidak mau, ya, sang pemiliknya dikasih semacam itu, ya. Ini biasanya proses pemasangan pita dengan karet kuncir ini pada tahap akhir atau finishing. Jadi setelah selesai dimandikan, setelah selesai dikasih bedak, ya, bulunya supaya ambiar gitu, ya, kelihatan krembiah bagus begitu. Biasanya juga dikasih parfum khusus anjing, dan dikasih pita semacam ini, ya. Nah, pita dan karet kuncir ini bisa Anda cari dan beli, ya, di penjual aksesoris remaja cewek. Ini saya biasanya dulu beli seperti tempat semacam itu, ya. Nah, ataupun bisa Anda dapatkan kalau nggak mau repot, itu beli yang jadi di pet shop, ada saya yakin, ya. Terus mengenai masker medis, ya, ini bisa Anda beli di apotek, ya, di minimarket, ya. Banyak sekali dijual, apalagi kalau saat ini, ya, saat masih pandemi ini, kita akan dengan mudah mencari dan membeli masker medis, ya. Memang awal-awalnya dulu kan pandemi agak langka dan sulit, tapi kan menjelang ke sini kan mudah kita mencari. Nah, saat itu masker medis juga penting, ya. Jangan disepelekan benda ini, karena masker medis ini bagi seorang groomer itu sangat penting peranannya, biar bulu-bulu halus, ya, yang berterbangan saat kita memblower atau menghair dryer anjing tersebut, nah, sehabis mandi ataupun juga pada saat potong bulu, itu tidak ikut masuk terhirup ke lubang hidung kita, karena saking halusnya tidak kelihatan. Nah, kan bahaya kalau kehirup, ya. Makanya untuk menghindari itu bisa memakai masker medis, bisa 1 lapis atau 2 lapis, terserah, ya. Yang penting demi keamanan dan kesehatan diri kita sendiri, ya. Oke, guys, saya yakin Anda memahaminya, dan sampai di sini dulu, ya, pembahasannya. Sedangkan untuk langkah demi langkah bagaimana meng-grooming anjing akan saya lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih guys, Anda sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.